Ya, di waktu-waktu ini kita melihat, saudara, betapa banyak dosa yang terjadi dengan luar biasa. Ya, bahkan pembunuhan, ya pertikaian, hari-hari itu menjadi hal yang biasa. Orang hidup tanpa kasih lagi, orang melakukan segala sesuatu itu dengan keinginan mereka sendiri. Karena itu firman ini berkata, hari sudah jauh malam. Ya, dan telah hampir siang. Artinya apa? Jangan kita terlena bahwa ya hari-hari ini cepat sekali berlalunya. Banyak orang tidak menyadari, bahkan mereka lupa, saudara, bahwa kita ini ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari yang dimana kita ini harus berjaga-jaga. Makanya dikatakan, ya, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya, sebab itu, nah karena kita tahu bahwa kita sudah ada di hari-hari dan waktu-waktu yang terakhir menjelang kedatangan Kristus, ya, di mana hari yang terang itu akan datang, yaitu kedatangan Yesus akan datang. Ya, makanya dikatakan di sana, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita ada di hari-hari yang singkat, ya kita ada di hari-hari yang terakhir? Alkitab berkata, firman ini berkata, mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, mari kita mulai buang, saudara, semua hal-hal di hidup kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Perbuatan-perbuatan kegelapan, ada orang-orang yang masih menyembunyikan dosa, ya dia pikir ya tidak ada yang melihat di dalam kegelapan. Ayat yang ke-13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ya, siang hari di sini juga dipakai ya sebagai satu ungkapan atau istilah. Siang hari berbicara tentang hari yang terang, di mana semuanya terlihat bahwa satu saat Yesus akan datang. Ya, dan disitulah semua akan terbuka, semua orang di mata Tuhan, di hadapan semua manusia. Ya, pengadilan Kristus akan terlihat semua perbuatan-perbuatan kita. Karena itu mari kita hidup seolah-olah Tuhan itu seperti akan datang besok, saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa besok Tuhan mau datang, maka dikatakan kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan, jangan hidup dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, apa perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan? Di sini dikatakan, ya mari kita hidup dengan sopan. Ya, jangan di dalam pesta pora. Hari-hari ini tuh saya melihat banyak orang hidup dalam pesta pora, kerjaannya tiap hari dugem, ya pergi ke klub, saudara, ya, dan menghabiskan banyak waktu untuk senang-senang dengan ya memuaskan keinginan daging. Bahkan bukan hanya mereka pesta pora, bahkan hidup dalam kemabukan. Banyak ibu-ibu Kristen ya yang datang ke nightclub, pesta, ya dugem, pakai bajunya yang aduh, saudara, sudah tidak senonoh di Instagram. Saya lihat padahal mereka tuh Kristen. Mereka menyebut diri mereka pengikut Kristus, tapi hidup dalam pesta pora dan kemabukan, ya. Itu adalah perbuatan malam. Jangan, saudara, cinta dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu dikatakan jangan dalam percabulan. Ada orang-orang yang masih suka hidup dalam percabulan, kenajisan, perselingkuhan, ya melakukan keinginan-keinginan daging, ya hidup dalam keterikatan dengan seks bebas. Ya, awas, saudara, itu adalah perbuatan malam yang dalam kegelapan. Bapak-bapak jangan suka kepijet plus-plus, ya, jangan suka melakukan dosa sekalipun orang tidak lihat, tapi mata Tuhan itu melihat. Ya, mari kita menjaga hidup. Ibu-ibu juga jangan sampai kena roh percabulan, akhirnya selingkuh, jatuh di dalam kenajisan. Buang semua itu, karena kita ini mempersiapkan diri untuk menyambut ya siang, yaitu waktu kedatangan Tuhan. Jangan lagi hidup dengan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu itu bahaya sekali, saudara. Jangan hidup di dalam, dikatakan di sana, ya, perselisihan dan iri hati. Jangan sampai Tuhan datang kita ini masih ada dalam perselisihan, masih ada dalam iri hati. Saudara bersaudara hidup berselisih, berantem, ribut, dendam, ya, kepahitan, iri hati, ya, kita buang semua ini, saudara, supaya apa? Kita ini kedapatan hidup dalam
perkenanan Tuhan. Dalam siang hari bukan malam hari. Ya, kalau malam hari itu semua gelap yang tidak kelihatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kita buang semua pesta pora, kemabukan, ya perselisihan, iri hati, hawa nafsu, percabulan, yang homoseksual, yang lesbian. Kenapa saya selalu berdoa? Karena ini tuh Alkitab mengingatkan. Jangan hidup di dalam semua itu, karena kita akan ketinggalan. Bahkan satu saat kalau Tuhan datang kita terlambat, kita tidak bertobat, kita akan mendapat penghukuman. Ya, ayat yang ke-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, mari kita hidup membawa nama Yesus senantiasa. Mari kita hidup mengenakan Kristus. Ya, hiduplah seperti Kristus hidup. Ya, itu yang Tuhan mau ya bagi kita. Supaya ya waktu Tuhan datang kita ini kedapatan saudara ya di dalam perkenanan Tuhan, karena kita ini hidup mengenakan Kristus. Ya, hidup mengenakan Kristus itu ya artinya apa? Dalam segala laku kita, perbuatan kita, ingat kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga sekalipun kita dibenci, difitnah, kita nggak boleh balas, sebab Yesus yang ada dalam kita. Dan dikatakan di sana ya, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merawat tubuh itu harus, karena ya tubuh ini bait Allah. Tapi kalau merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya itu dosa, karena tubuh ini punya keinginan ya. Dan kalau kita ikuti keinginan tubuh terus ini bahaya ya. Saya mau bilang, misalnya ada ibu-ibu ya, olahraga itu penting, harus ya kita olahraga, tapi jangan setiap hari engkau ke gym sampai 6-7 jam, akhirnya selingkuh sama PT, pelatih senam atau pelatih di tempat gym. Banyak terjadi. Kenapa? Karena engkau sudah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, itu keinginan daging bahaya. Kita merawat tubuh ini harus yang Tuhan beri. Tapi kalau operasi plastik terus tidak puas, nanti ini diginiin, hidung diginiin, itu sudah mengikuti keinginannya. Tuhan bilang, hati-hati ya para ibu-ibu, ya tubuh ini bait Allah yang harus dijaga kekudusan. Jangan ada iri hati, kepahitan, bukan kecantikan jasmani aja yang kita pedulikan. Ya boleh olahraga, tapi kalau engkau olahraga satu hari 7 jam, 8 jam, lupa urus suami, lupa urus anak, lupa melayani Tuhan, hidupnya cuma dipakai untuk memuaskan keinginannya. Tiap hari kita shopping, menghabiskan uang untuk hal-hal yang seperti itu. Bertobat ibu-ibu, bertobat semua kita ini ya, supaya satu saat nanti Tuhan datang, kita ini kedapatan ya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan engkau merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merawat tubuh supaya apa? Lewat tubuh kita Tuhan dipermuliakan. Dengan tubuh ini kita bisa pakai pelayanan. Ya, saya harus berolahraga. Kenapa? Karena saya ini seorang pengkhotbah. Nanti kalau saya nggak olahraga, ya saya kecapean khotbah setiap hari Minggu 5 kali, ya bahaya. Tapi bukan untuk keinginan tubuh saya berolahraga supaya langsing, supaya tunjukin body saya bagus. Nah itu sudah salah. Ya, tapi kalau kita berolahraga karena memang harus menjaga tubuh sebagai bait Allah, itu harus. Ya, tetapi kalau sudah sampai mengikuti keinginannya, ingat ya, daging ini punya keinginan, tubuh ini punya keinginan. Jangan engkau ikuti keinginan dagingmu, nanti engkau binasa. Hari ini biar kita hidup semua berkenan kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, saudara, supaya hidup kita senantiasa berkenan di mata Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala.